I'm ostracized and traumatized by everything. I'm not alright, I'm lost inside. And anything I say, you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael hates. Yo, konnichiwa. Di video kali ini gue bakal ngebahas lanjutan dari pembahasan Tensura. Ini tuh merupakan sambungan dari video yang sebelumnya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar kedepannya video-video di sini juga semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, gak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Pertemuan pun diadakan. Mereka tuh mulai membahas tentang kelompok Green Rebellion. Ramirez mulai menunjukkan rekaman sebagai bukti mereka telah sampai di lantai 39. Rimuru tuh mau melakukan analisa secara langsung. Dengan itu, Rafael pun memberikan beberapa saran. Setelah mendengarkan saran dari Rafael, Rimuru pun langsung minta izin sama Ramirez untuk mengganggu skill labirin creation dari Ramirez. Ramirez tuh sangat bingung. Bagaimana mungkin Rimuru bisa mengganggu skill miliknya? Namun Rimuru berkata, Ramirez nggak usah cemas, dirinya hanya ingin mengumpulkan informasi aja. Ramirez pun langsung mengizinkannya. Tapi Ramirez tuh masih ragu, apakah Rimuru benar-benar mampu? Soalnya jumlah informasi di dalam labirin sangatlah banyak. Bahkan Ramirez sendiri nggak bisa memahami semuanya. Makanya kadang Ramirez tuh sering ngebuang informasi yang gak dia mengerti. Veldora pun kemudian berkata, Ramirez tenang aja, serahkan aja hal ini sama Rimuru. Mendengar hal itu, Ramirez pun langsung ngasih Rimuru akses untuk mengganggu skill labirin creation. Seketika Rimuru pun langsung terhubung dengan labirin dan mengumpulkan banyak informasi. Ribuan gelombang informasi langsung menghujani pikiran Rimuru. Gak lama, Rafael pun telah berhasil mengambil kesimpulan dari kelompok Green Rebellion. Ini tuh membuat Rimuru sangat kagum, karena Rafael bisa ngumpulin semua informasi itu dengan sangat cepat. Rimuru pun kemudian berkata kalau dia mengerti. Tapi sayangnya Rimuru tuh keceplosan sampai kedengaran sama Veldora dan Ramirez. Veldora pun kemudian bertanya, apa maksud Rimuru mengerti? Di sini Ramirez pun ikutan ngomong. Mungkin Rimuru mengerti, memahami semua informasi di labirinku nggak bisa dilakukan. Ini tuh bikin Rimuru ngerasa disepelekan. Dan karena itu Rimuru pun langsung memberikan informasi dan menampilkan video yang lebih detail dari milik Ramirez. Melihat hal itu, semua orang terkejut. Ramirez pun sangat heran dan kemudian bertanya, gimana Rimuru bisa tahu dan menggunakan skill Ramirez dengan mudah? Rimuru pun berkata, ini karena dirimu telah memberikan akses kepadaku. Tapi Ramirez tuh masih heran karena informasi yang Rimuru tampilkan lebih detail daripada miliknya. Dan dari informasi itu, rata-rata anggota Green Rebellion ada di peringkat A. Dan kaptennya masih punya banyak kekuatan yang dia sembunyikan. Dan kemungkinan kaptennya juga mampu menggunakan Great Spirit yang bisa meningkatkan kekuatannya. Mendengar hal ini, Masayuki pun jadi makin penasaran. Tapi yang buat Masayuki penasaran adalah peringkat anggotanya. Sebenarnya mereka tuh hanya ada di peringkat D. Tapi berkat skill unik Masayuki, kemampuan mereka bisa melampaui peringkat A. Tapi karena Rimuru takut Masayuki tuh salah paham, Rimuru pun berkata kalau mereka semua udah ada di peringkat A. Oke, balik lagi. Kemampuan Kapten Green Rebellion bahkan dikabarkan mampu menyaingi Gozu dan Mezu yang merupakan penjaga lantai ke-50 dari segi kekuatan. Semuanya pun sangat heran karena pada dasarnya Gozu dan Mezu juga sangat hebat dan menjaga lantai 50. Namun ya tetap aja, sekuat apapun mereka dan mau securang apapun, gak mungkin ada yang bisa menembus labirin. Nah, singkat cerita, Rimuru pun kemudian nanya sama Veldora dan Ramirez, apakah ada hal yang mereka sembunyikan dari Rimuru. Ramirez pun mulai menceritakan hal-hal yang terjadi saat Rimuru menghilang 3 hari yang lalu. Ramirez berkata, Ordo Kesatria Suci telah memulai pelatihan dan dimulai dari lantai 51.
Saat itu, Adelman ditunjuk sebagai penjaga lantai 60 dengan pasukan monster undead. Jadi, Ramirez pun menciptakan jebakan yang ganas dengan serangan undead yang gak ada habisnya. Tapi sayangnya, semua undead itu malah dimurnikan oleh Ksatria Suci. Di sisi lain, Adelman juga terbantai oleh pasukan Ksatria Suci. Rimuru pun ngerasa Adelman pasti saat ini sangat sedih karena pada dasarnya Ksatria Suci adalah juniornya. Seperti yang kalian tahu, Adelman semasa hidupnya adalah Ksatria Suci tingkat tinggi. Jadi hal ini pasti bikin Adelman ngerasa lemah. Rimuru pun berniat untuk menghiburnya nanti. Setelah Ksatria Suci mengalahkan Adelman, semua jebakan lantai yang menyebabkan kematian bisa mereka hindari dengan mudah. Kemampuan mereka juga benar-benar luar biasa. Ramirez pun berkata, tapi golem guardiannya berhasil mengambat Ksatria Suci dan membunuh semuanya. Rimuru pun menyadari golem Ramirez memang cukup luar biasa dan gak mungkin semua orang mampu menghadapinya. Tapi ya kalau itu Rimuru ditiup pakai HP hitam tuh golem udah pasti hancur. Ramirez pun kemudian berkata, semuanya dikalahkan oleh golem miliknya kecuali satu orang. Yaps, itu adalah Hinata. Rimuru pun menyadari kalau itu adalah Hinata. Menghancurkan golem bukanlah hal yang sulit. Setelah tahu lantai berapa yang bisa ditembus Hinata, Rimuru sangat kaget karena Hinata berhasil mencapai lantai 95 cuma dalam satu hari. Setelah menghancurkan golem dengan skill disintegrasi, Hinata pun langsung menuju ke lantai 80. Veldora pun bilang, saat itu muridnya yang tidak lain adalah Zegion lagi dalam bentuk kepompong. Jadi Zegion gak bisa tampil. Dan karena itulah Apito yang ada di sana langsung menghadapi Hinata. Namun pergerakan Hinata sangat cepat. Padahal kecepatan Apito aja udah luar biasa. Tapi Apito malah dikalahkan dengan kecepatan. Rimuru pun kagum sama kekuatan Hinata. Setelah mengalahkan Apito, Kumara dan Bareta yang menjaga lantai mereka juga bisa ditembus. Padahal sebenarnya kekuatan Bareta udah sangat berkembang jika dibandingkan saat melawan Clayman. Tapi emang kekuatan Hinata juga nggak bisa diremehkan, karena Hinata bahkan pernah membuat Rimuru sampai tersudut sebelum Rimuru menjadi Demolord. Hinata pun terus menerobos lantai, sampailah dia di lantai 96 dan mulai melewati semuanya. Dan tibalah dia di lantai 99. 4 lantai yang merupakan sarang naga yang sangat dibanggakan Milim semuanya terlewati. Padahal udah jelas, di lantai itu efek gravitasi sangat berat. Ditambah iklim yang gak cocok untuk manusia. Bahkan gempa, petir, tornado, dan salju abadi ada di sana. Tapi Hinata bisa melewati semuanya. Dan sampailah dia di lantai Veldora. Rimuru pun nanya, apa Veldora benar-benar bertarung dengan Hinata? Veldora pun berkata, sebagai sang raja labirin, dia akan menerima penantang. Jadi Veldora pun langsung menghadapinya. Rimuru pun langsung nanya, hasilnya gimana? Veldora pun berkata, tentu saja diriku yang menang. Tapi Hinata cukup kuat. Bahkan ilmu pedangnya agak mirip sama pahlawan terpilih yang pernah menyegel Veldora. Rimuru pun sebenarnya pengen ngelihat langsung, tapi sayangnya semua laporan pertarungan telah dihapus. Di sini Masayuki pun berkata, Hinata memang sangat kuat. Bahkan Masayuki merasa sangat lemah jika dibandingkan sama Hinata. Namun Myormel berkata, Masayuki juga sangat hebat. Ini tuh bikin Masayuki sedikit malu. Gak hanya itu, Myormel juga bilang kalau dia tuh pengen lihat Masayuki melawan Veldora. Mendengar hal ini, Masayuki seperti orang sekarat. Veldora pun kemudian berkata, jadi Masayuki tuh mau nyoba bertarung melawannya. Masayuki pun saat itu jadi keringat dingin. Dan di sini Rimuru pun berkata, jangan pernah lakukan itu. Masayuki emang kuat, tapi dia lebih cocok sebagai ahli strategi. Jadi nggak mungkin Masayuki bisa mengalahkan Veldora yang tidak terkalahkan. Masayuki pun berkata, seperti yang kuharapkan dari Rimuru, dia sangat hebat dan paling mengerti diriku. Di sisi lain, Veldora yang dibilang Rimuru nggak terkalahkan malah kesenangan. Mungkin dalam hati si wibu yang satu ini, dia tuh berkata,
Jarang-jarang sahabatku ini memujiku. Veldora pun kemudian menceritakan lebih detail ketika Hinata menyerang dirinya. Semua serangan fisik tidak berguna pada Veldora, dan karena itulah Hinata udah pasti kalah. Tapi serangan terakhir Hinata bisa melukai Veldora sedikit. Menurut Veldora, kemampuan itu mirip dengan skill Absolute Severance dari pahlawan terpilih. Namun, bagi Veldora, jika harus bertarung dengan seimbang, saat Veldora nggak di mode serius, Hinata tuh harus punya energi 10 kali lipat untuk bisa bertahan dari serangan Veldora. Rimuru pun kemudian berkata, karena waktu udah berlalu, mungkin sekarang bos lantai telah dihidupkan kembali. Ramirez pun berkata, golem yang dihancurin Hinata telah rusak dan nggak bisa dibangkitkan kembali. Ternyata Ramirez nggak memberi golem itu dengan gelang kebangkitan. Di sini, Rimuru pun nanya, apa skill Ramirez nggak berlaku pada golem? Ternyata alasannya, labirin saat ini telah menganggap golem itu sebagai item. Dan seperti namanya, ketika item telah dipakai dan juga telah hancur, ia udah pasti nggak bisa pulih. Ditambah, membuat golem membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi saat ini, nggak ada bos di lantai 70. Namun Veldora berkata, untuk sementara, biarkan Apito yang menjaga lantai itu. Ini karena Hinata telah mengajari Apito beberapa teknik bertarung. Di sisi lain, Kumara masih menjaga lantai 81 sampai 89. Namun saat ini, energi Magicoolnya lagi menurun. Ini tuh membuat banyak bos lantai jadi kosong saat ini. Myormel dan Masayuki pun merasa kalau ini tuh cukup gawat. Rimuru pun pada akhirnya berkata, dirinya telah memasang jebakan di lantai 41 untuk memperlama para penyusup melewati labirin. Veldora dan yang lain pun nanya, jebakan apa yang udah Rimuru pasang? Ternyata itu adalah jebakan slime, yang mana penantang akan terjebak di depan banyak slime, dan slime itu akan bergabung membentuk sebuah slime besar. Dan saat itu, semua jalan akan diblokir. Serangan fisik nggak akan berguna di hadapan slime. Ditambah, sihir mereka juga sangat terbatas. Mendengar hal ini, Veldora dan Ramirez pun sangat yakin semuanya akan baik-baik aja. Rimuru juga mulai memasang jebakan lain di labirin untuk menghambat para penantang dan terutama untuk menghancurkan senjata mereka. Mengenai penjaga lantai 70, golem akan Rimuru buat kembali dengan bantuan Kaijin dan yang lain. Rencana pun mulai diatur. Rimuru pun langsung minta Masayuki untuk melanjutkan penaklukan. Hal ini Rimuru lakukan untuk menambah popularitas dari labirin. Di sini Myormel pun mulai berkata, Hinata tuh udah nanya hadiahnya tentang penaklukan labirin tuh di mana. Rimuru pun kemudian berkata, gak usah beri Hinata hadiah, itu kan cuma uji coba. Myormel pun kemudian berkata, tuanku, jika Hinata nggak diberi hadiah, dia tuh bisa nantang labirin dengan serius. Rimuru pun bilang nggak apa-apa. Setelah itu, Myormel pun langsung pergi. Dan setelah semuanya selesai, Rimuru pun kemudian mengajak Suna untuk membantu dirinya. Mereka pun langsung menuju ke tempat Adalman. Sesampainya di sana, Adalman berkata, aku menyesal tuanku atas peristiwa yang telah terjadi. Tuanku Rimuru, aku akan menerima hukuman apapun dari dirimu. Rimuru pun berkata, kalau ini tuh bukan salah Adalman. Tapi Adalman terus merasa dirinya tidak berguna. Adalman pun kemudian bercerita, dia nggak bisa gunain semua sihir suci karena penggunaan sihir suci sangat terbatas. Dengan kata lain, hanya bisa dibikin oleh mereka yang mengikuti ajaran Tuhan. Adalman telah meragukan Ruminas sebagai Tuhannya karena kasus di masa lalu. Dan sekarang Adalman telah memuja Rimuru sebagai dewa. Jadi konsep Tuhan gak berlaku lagi padanya. Makanya Adalman gak bisa gunain semua sihir suci. Di sisi lain, Suna yang ada di sana bisa gunain sihir suci berkat kepercayaannya pada Rimuru. Tapi fakta yang sebenarnya itu tuh bukan sihir suci. Dengan kata lain, itu hanya skill tiruan dari sihir suci. Adalman yang ngira Suna bisa gunain sihir suci sampai terpelongo mendengar hal ini.
Rimuru telah mempelajari apa itu sistem keagamaan dari Ruminas. Dan karena Adalman telah terhubung dengan Rimuru, kekuatannya mungkin bisa ditingkatkan. Adalman pun jadi sangat senang setelah tahu konsep keagamaan. Dia pun makin mengagumi Rimuru. Adalman jadi semangat dan langsung mencoba Holy Cannon dari atribut sihir suci. Seketika, sebuah rudal sihir langsung meledak dan Adalman berhasil. Dia pun senang banget sambil muja-muja Rimuru. Untung Mamang Diablo lagi pergi. Coba aja Diablo tahu, dia tuh pasti senang banget ngeliat Adalman yang muji-muji tuannya. Adalman pun kemudian berkata kalau dirinya akan berusaha memenuhi harapan Rimuru. Rimuru pun langsung gunain sihirnya dan berkata apakah Adalman juga bisa melakukannya. Sihir yang digunakan adalah Holy Ray. Kekuatan sihir ini bahkan lebih besar daripada Megiddo. Bedanya, ini adalah skill jangkauan kecil. Adalman pun kesenangan dan akan mempelajarinya. Melihat cara bertarung Adalman yang salah, Rimuru pun langsung meminta Adalman untuk memanggil Albert. Rimuru pun berniat memberikan Albert pedang dan baju besi. Dan sekarang, Albert lah yang akan menjadi perisai bagi Adalman. Di sini, Adalman pun langsung minta izin untuk membawa peliharaannya. Rimuru pun mengizinkannya. Dan setelah itu, mereka pun pergi dari sana. Di hari yang berikutnya, Ramirez pun bilang pada Rimuru, Adalman ini jadi makin kuat. Rimuru pun senang mendengarnya. Ini akan membuat penantang kesulitan menghadapi Adalman. Gak lama, datanglah Milim yang membawa Gupta dengan wajah kaget. Milim berkata, "Weh, apakah ada orang yang ngalahin nagaku?" Intinya, Milim tuh sangat heran. Naga yang ditangkapnya kok bisa dikalahin. Di sisi lain, Rangga juga udah kembali dari pelatihan. Rimuru pun langsung minta Rangga beristirahat di dalam bayangannya. Rangga pun saat itu langsung masuk ke dalam bayangan. Rimuru pun nanya gimana pelatihan Rangga dan Gupta kepada Milim. Milim pun terus memberikan mereka uji coba pertarungan dengan monster lain. Hasilnya, Gupta saat ini telah menguasai komunikasi dengan Rangga. Milim juga udah tes mereka bertarung melawan Carrion dan Midley. Pertarungan itu bahkan terjadi sampai pagi. Gupta pun telah menerima pelatihan khusus untuk melatih cara bertarungnya. Dan dari ini, Gupta juga udah mendapatkan skill ekstra yang bernama Sage. Itu adalah kemampuan untuk mempercepat pikiran. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya. Dan see you! I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you do.